kemudian juga ada kisah tentang perjuangan jelang 10 November. Nah, ketika mobilisasi Hizbullah dari Jombang dan sekitarnya, ketika ada solusi jihad, sehingga kemudian beliau langsung memandui sebagai panglimanya pada saat itu untuk pasca Hizbullah 10 November. Juga tentang ketika terjadi permasalahan di antara para pimpinan bangsa di zaman Presiden Soekarno, nah beliau mencetuskan ide untuk kita ajak, kita undang melakukan halal bihalal, sehingga tercetus halal bihalal, dan Presiden Soekarno menyetujui itu. Tercatat dalam sejarah bahwa halal bihalal itu dicetuskan oleh usul daripada Kiai Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno. Itu pergolakan sekitar tahun 50-an ya sejarahnya. Mungkin demikian dari saya, Pak. Mungkin untuk Mas Bapak bisa sedikit menyampaikan. Silakan. Kita pernah ketemu ya di Surabaya dulu, ngaji. Kantor itu di Surabaya, di belakang GBNU. Ya semua ada itu. Ini konsep ini berawal dari mimpi 3 hari sampai 7 hari ketika saya megang gembok makam Rasulullah yang di situ ada kalimat mudah. Ternyata kita terus cek ke Jawa Timur sampai ke Malang, sampai ke Madura, akhirnya ketemu di Jakarta. Ternyata Wahabi bulan dipuji Bapak Abdul di Kuliah, ternyata bulannya di atas dua. Jadi kita kupas, kita kemudian Pak Kiai. Saya punya terkikis. Kebetulan saya asli Wonogiri, orang kampung. Ya banyak melihat ke generasi ini tentang kebangsaan yang sangat-sangat kritis. Bagaimana sejarah budaya ini banyak yang berkiblat kepada Eropa, banyak yang berkiblat. Tapi di sini bawah itu tokoh pergerakan. Lalu Mbak Hasim adalah pengarang kitab Restu. Iya. Tapi kalau Mbak Ewa Restu ini adalah penggagas sebagai guru kebangsaan Bung Karno, sebagai kebebasan berpikir Gus Dur. Dan ketika saya riset itu satu hari ketemu ini, besok ketemu ini, itu sangat beda sekali dan sangat luar biasa apa yang dipersembahkan untuk bangsa, dan lompatan beliau untuk bangsa ini sangat luar biasa. Bagaimana ketika beliau keluar Masumi bergabung dengan Bung Karno, dia sampai dicap Kiai PKI, padahal untuk menyetir Bung Karno biar tidak terbawa oleh PKI. Beliau menyelamatkan makam Rasulullah ketika mau dibongkar. Dengan kecerdikan beliau, dengan Raja Saud, akhirnya makam Rasulullah tidak dibongkar dan jutaan umat manusia di dunia bisa ziarah ke sana. Warga Habib, warga Arab, ketika beliau di parlemen mengusulkan kepada Bung Karno untuk dijadikan WNI atas jasa Bung Karno. Indonesia Global Award sekarang jadi Bappenas atas jasa beliau. Dan banyak termasuk Jalal Waton. Embrio dari TNI adalah Laskar 10. Yang itu sebenarnya kita riset, ada data bukti semuanya. Kita akan persembahkan sebuah ini untuk bangsa. Bagaimana sejarah ini ya dibumbui kelucuan-lucuan gitu. Dakwah yang lunak sih. Nah, kebetulan kita mohon doa restu, mohon dukungan, mohon dukungan perjalanan ini. Dan banyak kita persiapan 2023 itu saya pengen ada sebuah konsep yang beda dari yang lain teman-teman film. Satu abad NU ini kan 2023. Saya ingin beda di sini. Filmnya kayak itu ya, santri apa yang kemarin sempat tampil, sang kiai ya, model begitu ya. Iya, tapi beda. Kalau di Sangye itu Mas Rako lebih banyak peperangan. Tapi di bawahan ini adalah yang dakwahnya itu lunak. Contoh ketika beliau dengan Mbak Bisri Samsuri tentang sapi aja, kurban boleh nggak? Pakai sapi itu 8 orang bawa, buat 8 orang bawa
Wahab, Pak Bisri nggak boleh. Pak Wahab bilang boleh. Anakmu yang kecil masih umur berapa? 3 tahun. Beli kambing buat anjing-anjing gitu. Mohon izin Bapak, ini merupakan trailer kita yang sudah kita buat trailernya. Ketokohan dan kepatawanan sebuah wakam tidak diragukan lagi dan sebentar lagi akan diangkat dalam film layar lebar. Bersama saat lagi kita akan menyaksikan pemutaran film layar lebar Trailernya. perjuangan Kiai Haji Abdul Amas Film berjudul Panglima Santri kembali ke jati diri bangsa. Selamat menyaksikan. Insya Allah ini merupakan Panglima Santri bukannya tagline-nya Caimin tuh. bukan. Ini yang kita akan sambut. Kan Caimin tuh tulisnya Panglima Santri. Oke. Ya justru itu kami ingin menempatkan setiap orang di tempatnya. Gitu baik. Jangan sampai Panglima Santri yang sudah ada panglimanya kemudian ada Ada klaim. panglima kuatnya kan gitu. Jangan sampai. Wah, jangan sembrono. Iya. Betul. Dengan cara itu insya Allah mudah-mudahan terjauh semua. Harusnya ya panglima bener. Iya. Oh. Siapa aja tuh bintang-bintangnya? Kita tidak akan pakai bintang. Oh, langsung anak-anak santri sana. Konsep kita rencananya akan mengadakan casting seluruh Indonesia dari 3 kabupaten tiap pondok semua sehingga nanti peran kiai yang memang fasih berbahasa Arab, peran Betul. kiai memang tukang sholat. Iya, Pak. Kita tidak akan menggunakan bintang yang mungkin bertentangan dengan filmnya. Iya, kadang-kadang juga bintangnya kerudungnya waktu bintang doang. Selesai itu lepas lagi dia. Lepas lagi, ya. Besok film kamu Ya, kayak kayak gitu juga. bikini dia. Rencananya kita casting dari setiap daerah di kabupaten masing-masing dan Iya, nanti kita iya. akan finalkan di Jakarta. Iya, iya, iya. Oh, Jadi kita kan untuk satu abad itu kan ini 2023. 2023 ya, Mohon launchingnya ya. berkenan Bapak Nyala ini untuk di dalam film ini. Hanya begini, kita akan mengadakan casting 100 kota. Yang kedua adalah kru film kita berjumlah 100. Pemain juga 100 orang. Doa kiai dari 100 orang dan 100 kota di sini. Tayang di 100 kota bioskop. Melibatkan pengusaha 100 orang. Jenderal kalau bisa juga 100 orang. Politikus, parlemen juga 100 orang. Suku dari 100 orang. Penanaman pohon dari 100 gunung di Indonesia dinamakan pohon 1 abad NU. Nah, terus ada kalau bisa juga hadiah umroh dari bioskop 100. Nah, itu konsep-konsep kita yang beda dari lain. Saya mohon Bapak berkenan jalan film ini memandikan Iya, iya, iya. kalau Jadi berkenan harapan mendukung konsep ini. Film ini beda dari yang lain, pemainnya juga dari santri, dari kiai ya. Itu adalah kita menciptakan sistem merekam kita beda dari yang lain. Maksud kita kalah sama hantu, masuk tembus 9 juta. Bukan ada yang ini ngejar-ngejar hantu itu, Pak. Apa itu? KKN, Film-film apa KKN ini? itu kemarin. Iya, katanya. Bukan nyari setan itu. Ngejar hantu lah, bukan banyak itu. Bustomi itu. Ya, Ghostbuster. Buster. Gitu ya, jadi harapannya untuk Pak Ketua itu ya. Harapan untuk di dalamnya dan Mandika di film ini yang membuka jalan. Oh, bukan bintang filmnya Pak Ketua tuh. Produser malah kita. Hah? Pak Ketua bisa dimain, bisa duduk di sebagai eksekutif produser atau co-producer. Sampai yang udah jadi Saya saudaranya. wah. Produsernya ini apa? Ya kita bareng-bareng. Kita Ini apa? Rampun Jabi deh. Bang India. Mana lampunya? Sinetron. Sampai itu harus kita akan Mohon dibukakan untuk bisa pergerakan kita semuanya. sponsor yang jadi mohon izin Pak. Mohon izin. Karena kami juga ini kan baru akan segera
sponsor yang bisa mensponsori seperti itu loh Pak. Sehingga perjalanan casting ini perjalanan untuk mulai produksi dan mulai melakukan syuting itu agar bisa diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Iya. Dan dia pahlawan nasional yang diangkat oleh Pak 2014 di dunia. Sudah belum ya? Pahlawan nasional. Sudah tuh. Sudah diangkat.